Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Ismawati dengan NPM 257844047 Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika, jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Lampung. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan apa itu PKKMC dan judul apa yang saya ambil dari matkul Algoritma dan Pemrograman. Judul yang saya ambil yaitu Cryonsensitive Perangkat Non-Thermal Plasma berbasis AI dan IoT untuk menyembuhkan luka kronis pada pasien diabetes. Setiap tahunnya, jutaan pasien diabetes mengalami luka kronis yang sangat sulit disembuhkan. Luka yang tidak bisa ditangani mengakibatkan amputasi dan menurunnya kualitas hidup pasien. Apa itu Cryonsensitive? Sebuah inovasi perangkat medis yang menggabungkan teknologi non-thermal plasma dengan kecerdasan AI dan pemantauan jarak jauh untuk menangani luka kronis pada pasien diabetes. Non-thermal plasma atau NTP, perangkat ini memancarkan plasma dingin yang efektif membunuh bakteri kebal obat, antibiotik, dan menstimulasi regenerasi sel serta aliran darah di area luka tanpa merusak jaringan sehat karena suhunya yang sangat rendah. AI, kecerdasan buatan yang ditanamkan langsung pada perangkat, bukan di cloud untuk menganalisis kondisi luka secara real-time. IoT adalah perangkat terhubung ke internet sehingga data pengembangan penyembuhan luka dapat dipantau oleh dokter atau tenaga medis secara jarak jauh. Tujuan dan manfaat alat Cryonsensitive: menyembuhkan lebih cepat untuk mempercepat penutupan luka yang biasanya sulit sembuh pada penderita diabetes. Sterilisasi Sterilisasi efektif mengurangi resiko infeksi parah yang dapat menyebabkan amputasi, kematian, dan personalisasi terapi. Perawatan disesuaikan secara otomatis dengan kebutuhan spesifikasi setiap pasien melalui analisis AI. Input Cryonsensitive. Dari Cryonsensitive, data luka pasien yaitu gambar luka dari kamera, ukuran luka, kondisi luka, kering, basah, infeksi ringan atau berat. Input ini adalah yang paling inti karena jadi bahan analisis AI. Input dari sensor, suhu luka, kelembapan, tingkat bakteri, atau kondisi jaringan, digunakan untuk menentukan aman atau tidaknya saat terapi. Input sistem berupa citra luka pasien yang diperoleh dari kamera serta data pendukung dari sensor seperti suhu dan kelembapan. Selain itu, sistem juga menerima input berupa perintah dari pengguna serta sumber daya listrik sebagai penggerak utama alat. Proses pada Cryonsensitive. Proses awal yaitu instalasi sistem. Alat menyiapkan semua komponen dari sensor, kamera AI, dan plasma. Mengambil data. Kamera dan sensor membaca kondisi luka pasien, dari suhu, kelembapan, hingga gambar luka pasien. Pengolahan data AI. Data dianalisis untuk mengetahui tingkat keparahan luka, menentukan parameter terapi, sistem menentukan durasi dan instalasi plasma yang sesuai. Aktivasi non-thermal plasma. Plasma dinyalakan untuk melakukan terapi pada luka. Monitoring real-time. Sistem terus memantau kondisi suhu, keamanan, perkembangan luka. Keputusan keamanan. Jika kondisi tidak aman, plasma dimatikan otomatis. Penghentian terapi. Jika waktu terapi selesai, plasma dimatikan. Pengiriman data IoT. Hasil terapi dikirim ke sistem cloud untuk dipantau oleh user atau dokter. Intinya yaitu mengambil data, analisis AI, tentukan terapi, jalankan plasma, monitoring, dan kirim hasil. Output utama dari Cryonsensitive penggerak non-thermal plasma berbasis AI dan IoT untuk menyembuhkan luka kronis pada pasien diabetes. Output utamanya yaitu luka menjadi lebih bersih, bakteri berkurang, proses penyembuhan luka lebih cepat, kondisi luka membaik. Output data atau output IoT, data hasil terapi, data kondisi luka, hingga riwayat perawatan pasien. Output pengguna, status terapi, informasi kondisi luka, notifikasi atau rekomendasi lanjutan yang dikirimkan oleh AI kepada dokter. Output dari sistem berupa peningkatan kondisi luka pasien akibat terapi non-thermal, serta data hasil terapi yang mencakup durasi. Output dari sistem berupa meningkatkan kondisi luka.
Output dari sistem berupa meningkatkan kondisi luka pasien akibat terapi non-termal plasma, serta data hasil terapi yang mencakup durasi, intensitas, dan perkembangan luka. Selain itu, sistem juga menghasilkan informasi berupa status terapi dan laporan kondisi pasien yang dapat diakses oleh pengguna atau tenaga medis melalui sistem IoT. Kesimpulan yang saya dapat dari Cryosensitive perangkat non-termal plasma berbasis AI dan IoT untuk menyembuhkan luka kronis pada pasien diabetes, yaitu solusi cerdas berbasis teknologi cryosensitive dan inovasi cerdas cryosensitive perangkat terapi lokal kronis berbasis non-termal plasma dikombinasikan dengan AI dan pemantauan jarak jauh melalui IoT. Kemudian ada teknologi plasma yang menyinari luka dengan suhu rendah dapat membunuh bakteri dan mempercepat regenerasi jaringan tanpa merusak kulit secara keseluruhan. Dirancang secara presisi dengan teknologi penggerak dua arah, dengan sistem AI akan memudahkan meletakkan luka pada posisi yang akurat, sehingga memudahkan pada saat terapi berfokus pada posisi luka tersebut, dan juga pada sistem monitoring IoT dapat memudahkan tenaga medis mengoperasikan alat tersebut. Dan akan saya lanjutkan membuat terima kasih. Dan akan saya lanjutkan membuat flowchart cryosensitive perangkat non-termal plasma berbasis AI dan IoT untuk menyembuhkan luka kronis pada pasien diabetes. Saya akan membuat flowchart dengan judul dengan pembahasan PPT kita tadi, yaitu Cryosensitive perangkat non-termal plasma berbasis AI dan IoT untuk menyembuhkan luka kronis pada pasien diabetes. Awal-awal kita menggunakan simbol terminator untuk memulai sebuah alur flowchart. Kita menggunakan simbol terminator atau oval, setelah itu menggunakan simbol proses. Di mana yaitu instalasi sistem, text sensor, AI, IoT, dan plasma. Untuk menghubungkannya, saya menggunakan simbol oval, yaitu simbol untuk menghubungkan antara satu simbol dengan simbol yang lainnya. Setelah instalasi sistem, cek sensor, AI, IoT, dan plasma, kita akan menentukan dua kondisi, yaitu apakah sistem siap atau belum. Kita menggunakan simbol decision. Untuk menghubungkannya, tetap menggunakan simbol flow. Untuk menentukan dua kondisi,
menggunakan simbol proses, di mana satu kondisi yaitu tampilkan error, dan satu kondisi lainnya yaitu input. Apakah sistem siap? Jika tidak, maka tampilkan error. Jika iya, input pasien dan posisi luka. Jika tampilan sistem cryosynth error, maka kita langsung akan melakukan stop pada sistem. Jika setelah selesai input pasien dan menentukan posisi luka pada pasien, setelah itu menentukan sensor dan kamera membaca kondisi luka. Jika ya, maka menggunakan simbol input atau output, di mana yaitu input pasien dan posisi luka. Setelah selesai menginput, sensor dan kamera akan membaca kondisinya menggunakan simbol proses. Untuk membukanya tetap menggunakan simbol flow. Setelah sensor dan kamera membaca kondisi luka, setelah itu data dikirim ke AI. Setelah data dikirim ke AI, AI akan memproses dan menganalisis luka. Tetap menggunakan simbol proses. Setelah AI menganalisis, maka kita akan menentukan parameter terapinya. Setelah menentukan parameter terapi, maka akan mengaktifkan node mau plasma. Tetap menggunakan simbol proses. Untuk menghubungkannya menggunakan simbol flow. Setelah mengaktifkan node mau plasma, selanjutnya itu monitoring selama terapi menggunakan simbol proses. Monitoring. Menghubungkannya menggunakan simbol flow. Setelah monitoring selama terapi, kita akan melihat dua kondisi, apakah kondisi aman atau tidak. Untuk menentukan kondisi, kita menggunakan simbol decision, di mana dia akan menentukan satu atau dua kondisi yang berbeda. Ini kita menggunakan simbol proses untuk menentukan dua kondisi tertentu. Jika kondisi tidak aman, maka matikan plasma dan alarm. Kondisi dua, kita bisa melanjutkan monitoring.
menggunakan simbol flow lagi. Setelah data dikirim ke IoT akan menerima dan menampilkan ke user atau ke dokter untuk dianalisis lagi. Kita menggunakan simbol output. Itu tampilkan hasil dari. Untuk menghubungkannya, kita menggunakan simbol flow. Setelah selesai, untuk mengakhiri sebuah alur, kita menggunakan simbol terminator atau oval untuk mengakhiri sebuah flowchart, yaitu ending. Ini dia flowchart dari, ini belum kita hubungkan terlebih dahulu. Setelah itu inilah flowchart dari Cryosensitive perangkat no-thermal plasma berbasis AI dan IoT untuk menyembuhkan luka kronis pada pasien diabetes. Dimulai dari start, instalisasi sistem cek sensor, apakah sistem siap, jika tidak maka tampilkan error dan sistem akan stop. Jika ya, maka input pasien dan posisi luka. Setelah itu, sensor dan kamera akan membaca kondisi luka pada pasien, data dikirim ke AI, analisis luka oleh AI, menentukan parameter terapi, mengaktifkan non-thermal plasma, setelah itu monitoring selama terapi. Setelah monitoring selama terapi akan menentukan dua kondisi, apakah kondisi ini aman atau tidak. Jika tidak, maka matikan plasma dan alarm, dan sistem akan berakhir atau stop. Jika kondisi aman, maka akan melanjutkan monitoring dan bisa menentukan dua kondisi lagi, apakah waktu terapi selesai. Jika tidak, maka akan kembali ke monitoring selama terapi. Jika ya, maka matikan plasma. Data akan dikirim ke IoT, setelah itu IoT akan menampilkan hasil ke user atau ke dokter, setelah itu selesai. Ending. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.